Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syawalaina Hidayati. Saya mahasiswi dari Setia Dharma Bumi Putra Kampus Menteng. Di sini saya akan coba menjelaskan tentang perencanaan dan pengendalian. Lanjutan materi daripada mata kuliah akuntansi manajemen. Berikut simak penjelasannya. Yang pertama ada anggaran, perencanaan, dan pengendalian. Perencanaan dan pengendalian saling berhubungan erat. Perencanaan adalah pandangan ke depan untuk melihat tindakan apa yang seharusnya dilakukan agar dapat mewujudkan tujuan-tujuan tertentu. Sedangkan pengendalian adalah melihat ke belakang, memutuskan apa sebenarnya telah terjadi dan membandingkannya dengan hasil yang direncanakan sebelumnya. Jadi, perbandingan yang dilakukan dapat digunakan untuk menyesuaikan anggaran, yaitu melihat ke masa depan kembali. Komponen utama dari perencanaan adalah anggaran. Anggaran adalah rencana keuangan untuk masa depan yang mengidentifikasikan tujuan dan tindakan yang diperlukan untuk mencapainya. Sebelum anggaran disiapkan, organisasi harus mengembangkan rencana strategis terlebih dahulu. Rencana strategis adalah mengidentifikasi strategi-strategi untuk aktivitas dan operasi di masa depan. Biasanya jangka waktunya adalah 5 tahun. Selanjutnya ada kelebihan yang didapat dari anggaran. Yang pertama, memaksa para manajer untuk melakukan perencanaan, memaksa manajemen untuk merencanakan masa depan, mengembangkan arah umum bagi organisasi, mengantisipasi masalah, dan mengembangkan kebijakan umum di masa depan. Yang kedua, menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki pembuatan keputusan. Tujuannya untuk mencegah timbulnya masalah dan memperbaiki status bisnis jadi lebih baik. Yang ketiga, menyediakan standar untuk evaluasi kinerja, menyediakan standar yang dapat mengendalikan penggunaan berbagai sumber daya perusahaan, dan memotivasi karyawan. Yang terakhir yaitu keempat, memperbaiki komunikasi dan koordinasi. Anggaran secara formal dapat membantu komunikasi dan koordinasi rencana organisasi pada setiap karyawan. Selanjutnya ada anggaran induk. Anggaran induk atau master budget adalah rencana komprehensif bagi organisasi secara keseluruhan. Biasanya anggaran induk adalah untuk periode 1 tahun sesuai dengan tahun fiskal perusahaan. Anggaran tahunan dipecah menjadi anggaran kuartal dan bulanan. Tujuan pemecahan anggaran menjadi kuartal dan bulanan adalah untuk memungkinkan para manajer membandingkan data aktual dengan data yang direncanakan lebih sering sehingga permasalahan dapat segera diketahui dan diselesaikan lebih awal. Selanjutnya ada komponen-komponen utama anggaran induk. Yang pertama, anggaran operasional atau operasional budget. Mendeskripsikan aktivitas yang menghasilkan pendapatan bagi perusahaan, penjualan, produksi, dan persediaan barang jadi. Hasil akhir anggaran operasional adalah proforma atau perkiraan laporan laba rugi. Yang kedua ada anggaran keuangan atau financial budget, merinci aliran masukan keluar kas serta posisi keuangan secara umum. Perkiraan aliran kas masuk dan keluar diperlihatkan dalam anggaran kas. Selanjutnya ada mempersiapkan anggaran operasional. Anggaran operasional terdiri dari perkiraan laporan laba rugi dan laporan pendukung sebagai berikut. Yang pertama, anggaran penjualan, yang kedua anggaran produksi, yang ketiga anggaran pembelian bahan baku, yang keempat anggaran tenaga kerja langsung, yang kelima anggaran overhead, yang keenam anggaran beban penjualan dan administrasi, yang ketujuh anggaran persediaan akhir barang jadi, dan yang terakhir ke-8 yaitu anggaran harga pokok penjualan. Anggaran penjualan
atau sales budget adalah proyeksi yang disetujui oleh komite anggaran yang menjelaskan penjualan yang diharapkan dalam satuan unit dan uang. Anggaran penjualan adalah dasar bagi semua anggaran operasional yang lain, oleh karena itu harus dibuat seakurat mungkin. Berikut contoh anggaran penjualan baju kaos dari perusahaan Texas Rec tahun 2011. Di sini ada contoh laporannya. Laporan pertama dari perusahaan Texas Rec, anggaran penjualan untuk tahun berakhir 31 Desember 2011. Di sini keterangannya ada unit, harga jual atau unit, anggaran penjualan. Ini bisa dilihat gambarnya, contoh anggaran penjualannya. Bisa disimak juga. Jadi terlihat anggaran penjualan Texas berfluktuasi. Sebagian penjualan terjadi kuartal 3 dan 4 karena temanya adalah kembali ke sekolah dan Natal sesuai dengan masa sekolah dan mendekati Natal. Ini di keterangan ada unit kuartal yang pertama ada 1000 unit dan harga jual per unitnya $10. Jadi anggaran penjualannya yaitu $10.000. Itu hasil dari 1000 dikali $10 sama dengan $10.000. Yang kedua juga gitu, sama 1200 unit dikali $10 per unit sama dengan $12.000. Kuartal ketiga 1500 dikali $10 sama dengan $15.000. Dan kuartal yang keempat ada 2000 unit dikali $10 sama dengan $20.000. Jadi dalam setahun ada 5700 unit dan harga jual per unitnya $10. Dan total keseluruhan selama setahun anggaran penjualannya yaitu sebesar $57.000. Selanjutnya ada anggaran produksi atau production budget. Anggaran produksi adalah anggaran yang menjelaskan berapa banyak unit harus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan penjualan dan memenuhi kebutuhan persediaan akhir. Berdasarkan informasi dari anggaran penjualan diketahui berapa banyak kaos yang akan diproduksi untuk memenuhi permintaan penjualan tiap kuartal. Sebagai contoh, kebijakan perusahaan mensyaratkan 20% penjualan kuartal berikutnya adalah dari persediaan akhir. Persediaan awal kaos untuk kuartal pertama tahun berjalan sebanyak 180 unit. Formula yang digunakan untuk menghitung unit yang akan diproduksi adalah unit yang diproduksi sama dengan perkiraan penjualan ditambah unit dalam persediaan akhir lalu dikurang unit dalam persediaan awal. Jadi itu rumus atau formula yang digunakan untuk menghitung unit yang akan diproduksi. Berdasarkan data di atas, perusahaan akan memproduksi 1000 unit di kuartal pertama. Perusahaan menginginkan adanya 240 kaos dalam persediaan akhir di akhir kuartal pertama, atau 0,20 dikali 1200. Jadi 1240 kaos yang dibutuhkan di kuartal pertama. Dari mana 240 kaos dapat diperoleh? Persediaan awal dapat menyediakan 180 kaos, sehingga tinggal 1060 kaos yang akan diproduksi selama kuartal pertama. Berikut anggarannya dalam unit. Ya, ini contoh laporan kedua atas nama perusahaan Texas Rec. Anggaran produksi tahun berakhir 31 Desember 2011.
Di sini ada keterangannya penjualan atau laporan 1. Penjualan di laporan 1. Kuartal pertama sebanyak 1.000, kuartal kedua sebanyak 1.200, kuartal ketiga sebanyak 1.500, dan kuartal keempat sebanyak 2.000. Jadi dalam setahun itu penjualan sebesar 5.700. Persediaan akhir yang diharapkan yang di kuartal pertama sebesar 240, kuartal kedua sebesar 300, kuartal ketiga sebesar 400, dan kuartal keempat ada sebesar 200. Jadi dalam setahun itu 200. Keterangan total kebutuhan di kuartal pertama sebesar 1.240, di kuartal kedua sebesar 1.500, dan di kuartal ketiga sebesar 1.900, dan di kuartal keempat sebesar 2.200. Jadi kuartal pertama penjualan sebesar 1.000, unit diproduksi yang kuartal pertama sebesar 1.060, di kuartal kedua sebesar 1.260, kuartal ketiga sebesar 1.600, dan kuartal keempat sebesar 1.800. Dalam setahunnya, unit diproduksi sebesar 5.720. Selanjutnya ada anggaran pembelian bahan baku. Setelah jadwal produksi siap, maka perlu dibuat anggaran pembelian bahan baku langsung atau direct purchase material. Bahan baku yang dibeli tergantung pada perkiraan penggunaan bahan baku dalam produksi dan persediaan bahan mentah yang dibutuhkan perusahaan. Contoh, untuk membuat baju kaos akan dibuat logo Texas Rex pada kaos dan membutuhkan 2 tipe bahan mentah, yaitu yang pertama membutuhkan baju kaos dengan harga $3, dan yang kedua yaitu membutuhkan tinta dengan harga $0,20 per pound. Untuk tiap unit baju kaos yang akan dibuat, pabrik membutuhkan 1 kaos polos dan 5 ons tinta untuk tiap kaos berlogo yang diproduksi. Jika Texas Rex ingin memproduksi 1.060 kaos dalam kuartal pertama, maka pabrik akan membutuhkan 1.060 kaos polos dan 5.300 ons tinta, atau 5 ons dikali 1.060 kaos, sehingga maka pembelian atau dalam unit dapat dihitung sebagai berikut. Ini contoh rumus atau formula. Pembelian sama dengan bahan baku langsung yang dibutuhkan untuk produksi ditambah bahan baku langsung yang diinginkan dalam persediaan akhir, lalu dikurang bahan baku langsung dalam persediaan awal. Kebijakan Texas atas bahan baku adalah memiliki 10% dari kebutuhan produksi bulan berikutnya dalam persediaan akhir. Pada awal Januari tahun 2011, pabrik memiliki 58 kaos polos dan 390 ons tinta. Berikut contoh laporan yang ketiga atas nama perusahaan Texas Rex, anggaran pembelian bahan baku langsung. Di sini bisa dilihat contohnya, contoh daripada laporan yang ketiga, yaitu anggaran pembelian bahan baku langsung. Bisa disimak sendiri ya. Berikut ada lagi contoh laporan yang ketiga, anggaran pembelian bahan baku langsung. Ya, ini bisa disimak sendiri hasil dapat dari mana saja. Dan di sini ada note, kita tidak mengetahui produksi kuartal 1 tahun 2007. Data yang diperkirakan saja. Persediaan akhir adalah 10% dari produksi kuartal yang akan datang. Selanjutnya ada anggaran tenaga kerja langsung. Anggaran tenaga kerja langsung atau direct labor
adalah menunjukkan total jam tenaga kerja langsung yang dibutuhkan dan biaya yang berhubungan dengan jumlah unit dalam anggaran produksi. Contoh, tarif upah rata-rata tenaga kerja langsung yang berhubungan dengan pembuatan kaos adalah $10. Waktu tenaga kerja langsung yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu kaos adalah 0,12 jam. Rata-rata di sini menunjukkan adanya perbedaan atas upah yang diterima oleh tenaga kerja langsung. Berikut contoh laporan yang keempat atas nama perusahaan Texas Rec, yaitu laporan anggaran tenaga kerja langsung. Ya, di sini bisa dilihat contohnya, keterangannya ada unit yang diproduksi. Dari laporan kedua, jam tenaga kerja langsung per unit, total jam yang dibutuhkan, rata-rata upah per jam, dan total biaya tenaga kerja langsung. Selanjutnya ada anggaran overhead atau overhead budget. Anggaran overhead atau overhead budget menunjukkan biaya yang diharapkan dari semua komponen produksi tidak langsung. Dalam anggaran overhead tidak dapat hubungan-hubungan input-output yang telah tersedia untuk diidentifikasi. Contoh, anggaplah dua kesatuan biaya overhead dibuat satu untuk overhead aktivitas berubah sesuai dengan jam tenaga kerja langsung dan satunya untuk semua aktivitas lainnya yang bersifat tetap dengan tarif. Yang pertama, tarif overhead variabel $5 per jam tenaga kerja langsung. Yang kedua, overhead tetap dianggarkan sebesar $6.580 atau $1.645 per kuartal. Dengan menggunakan informasi ini dan jam tenaga kerja langsung yang dianggarkan dari anggaran tenaga kerja langsung, dapat dibuat anggaran overhead sebagai berikut. Ini contoh laporan kelima atas nama Texas Rec, yaitu anggaran overhead. Bisa dilihat sendiri dan disimak sendiri ya. Selanjutnya ada anggaran persediaan akhir barang jadi atau ending finished good and inventory budget, memberikan informasi yang dibutuhkan untuk neraca dan juga bertindak sebagai input penting untuk persiapan anggaran harga pokok penjualan. Perhitungannya menggunakan data dari laporan 3, 4, dan 5. Ini contoh laporan ke-6-nya atas nama perusahaan Texas Rec. Anggaran persediaan barang jadi. Berikut ada keterangannya. Perhitungan biaya per unit. Bahan baku langsung $3 ditambah $1 dikali 1 sama dengan 0,25 dikali 5 tinta. Jumlahnya sebesar $400. Tenaga kerja langsung 0,12 jam dan per jamnya $10. Jumlahnya sebesar 120. Dan overhead ada variabel 0,12 jam dan per jamnya $5, yaitu sebesar 0,60 jumlahnya. Dan overhead tetap atau 0,12 jam per jamnya sebesar $9,5. Jumlahnya sebesar 1,15. Total biaya per unit yaitu sebesar $695. Selanjutnya ada anggaran harga pokok penjualan. Dengan anggapan bahwa persediaan awal barang jadi bernilai $1.251. Laporan harga pokok penjualan yang dianggarkan dapat dipersiapkan dengan menggunakan laporan 3, 4, 5, dan 6.
Anggaran harga pokok penjualan mengungkapkan harga yang diharapkan untuk barang yang akan dijual. Di sini ada contoh laporan ketujuh atas nama perusahaan Texas Rec, yaitu anggaran harga pokok penjualan. Keterangannya bahan baku langsung yang digunakan diambil dari laporan ketiga, yaitu sebesar $23.052. Tenaga kerja langsung yang digunakan dari laporan keempat yaitu sebesar 6.864, dan overhead diambil dari laporan kelima yaitu sebesar 10.012. Jadi harga pokok produksi yang dianggarkan yaitu $23.052 ditambah 6.864 ditambah 10.012 sama dengan 39.928, dan lalu dikurangkan oleh barang jadi awal sebesar ditambah barang jadi awal sebesar 1.251, yaitu hasilnya 41.179. Itu masuk ke barang tersedia untuk dijual. Lalu dikurangi barang jadi akhir diambil dari laporan ke-6, 6,95 dikali 200 persediaan akhir laporan kedua, yaitu sebesar 1.390. Jadi 41.179 dikurang 1.390 sama dengan 39.789. Itu total daripada harga pokok penjualan yang dianggarkan. Berikutnya ada anggaran beban penjualan dan administrasi. Anggaran beban penjualan dan administrasi atau selling and administrative budget menguraikan pengeluaran yang direncanakan untuk aktivitas non-produksi. Sama halnya dengan overhead, beban penjualan dan administrasi dapat dibagi ke dalam komponen tetap dan variabel. Komponen-komponen seperti komisi penjualan, biaya angkut, dan perlengkapan berubah sejalan dengan aktivitas penjualan. Berikut ilustrasi anggaran penjualan. Di sini bisa dilihat sendiri dari mulai keterangan dan kuartal 1, 2, 3, dan 4, dan selama setahun. Laporan laba rugi yang dianggarkan dengan selesainya laporan harga pokok penjualan yang dianggarkan dan anggaran beban penjualan dan administrasi Texas Rec memiliki semua anggaran operasional yang dibutuhkan untuk mempersiapkan perkiraan laba bersih. Laporan laba rugi yang dianggarkan adalah sebagai berikut. Ini contoh laporan ke-7 atas nama perusahaan Texas Rec, yaitu anggaran harga pokok penjualan. Di sini ada keterangan penjualan diambil dari laporan pertama yaitu sebesar $57.000 dikurangi harga pokok penjualan sebesar 39.781 sama dengan 17.211. Itu jumlah daripada margin kotor. Lalu dikurangi beban penjualan dan administrasi sebesar 8.650 sama dengan 8.561. Itu masuk daripada hasil laba operasional. Lalu dikurangi lagi beban bunga atau ditetapkan $10. Jadi 8.561 dikurang 60 sama dengan 8.501. Itu masuk ke jumlah untuk pendapatan sebelum pajak penghasilan dan dikurangi pajak penghasilan atau ditetapkan
sebesar 2.550. Jadi total laba bersih sebesar 5.951. Sekian penjelasan dari saya, yaitu tentang perencanaan dan pengendalian materi daripada mata kuliah akuntansi manajemen. Semoga ilmunya bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.